Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kelompok 3. Di sini saya Rifki, saya akan menjelaskan tentang MRP atau Material Requirement Planning, di mana MRP untuk membantu perusahaan dalam memenuhi kebutuhan material yang diperlukan dan juga untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, serta agar operasi produksi berjalan lancar. Lalu kapan kita menggunakan MRP? MRP digunakan ketika kita mengelola persediaan, lalu perencanaan produksi, dan juga pemesanan serta pembelian. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh rekan saya. Pada kali ini saya akan membahas mengenai input, proses, serta output yang dihasilkan oleh Material Requirement Planning atau disingkat yaitu MRP. Untuk inputnya sendiri ada 5 diantaranya. Yang pertama ada data demand, ada data BOM, kemudian ada data inventory awal, ada data lead time atau waktu tunggu, dan yang terakhir adalah data ketersediaan bahan baku. Untuk prosesnya sendiri, MRP digunakan untuk menghitung kebutuhan bahan baku dan komponen berdasarkan demand, BOM, dan data persediaannya. Kemudian menghasilkan rencana kebutuhan yang menunjukkan kapan dan berapa banyak bahan baku dan komponen yang perlu dipesan atau diproduksi. Dan untuk outputnya sendiri ada 3 diantaranya. Yang pertama ada jadwal produksi, dan yang kedua itu ada rencana pembelian, dan yang terakhir adalah rencana persediaan. Kemudian saya akan membahas mengenai tahapan-tahapan apa saja yang harus diterapkan untuk menerapkan MRP atau Material Requirement Planning ini. Yang pertama ada mengevaluasi kebutuhan dan persiapan, yang kedua itu ada melakukan pengujian kebutuhan dan persiapan, dan yang ketiga itu ada mengimplementasikan MRP dengan menggunakan software atau perangkat lunak, dan yang terakhir itu melakukan pemantauan serta pengendalian produksi dan bahan baku. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih Akmal atas penjelasannya. Yang pertama adalah metode load size yang digunakan adalah fixed order quantity, di mana metode ini melibatkan penjadwalan pesanan dengan jumlah tetap sebelumnya. Yang selanjutnya adalah penjelasan mengenai struktur MRP. Yang pertama adalah on hand. On hand merujuk pada jumlah produk yang tersedia di MRP. Lead time adalah waktu yang diperlukan untuk menerima pesanan. Safety stock adalah jumlah persediaan tambahan sebagai cadangan untuk ketidakpastian dalam permintaan untuk atau pasokan. Order policy adalah merujuk pada aturan atau strategi untuk menentukan kapan dan berapa banyak pesanan harus ditempatkan. Lot size merujuk pada jumlah unit produk yang dipesan dalam satu pesanan pembelian atau produksi. Gross requirement adalah jumlah total produk yang diperlukan untuk memenuhi permintaan pelanggan. Schedule receipt adalah jumlah produk yang dijadwalkan tiba dari pesanan pembelian yang sudah ada. Project Available Balance 1 atau PAB1 menghitung persediaan berdasarkan kebijakan pemesanan, sedangkan PAB2 lebih proaktif dan mencoba mengidentifikasi perubahan dalam persediaan lebih cepat. Net requirement adalah kebutuhan bruto dikurangi penerimaan terjadwal dan saldo tersedia yang diproyeksikan. Yang selanjutnya adalah plan order release adalah saat pemesanan pembelian atau produksi dicanangkan untuk didapatkan. Plan order receipt adalah jumlah pesanan, pembelian, atau produksi yang direncanakan untuk memenuhi kebutuhan bersih. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang pertama, pegging pada MRP. Menurut Gaspers pada tahun 2005, pegging merupakan istilah untuk menggambarkan kemampuan menelusuri sumber dari kebutuhan untuk sebuah bagian setelah MRP dikembangkan. Pegging memudahkan perencanaan untuk menelusuri kebutuhan kotor dari suatu barang. Informasi ini bermanfaat untuk menyelidiki alternatif pemesanan komponen tertentu apabila terjadi permintaan yang tidak diharapkan. Selanjutnya, perbedaan dari induk item dan end item. Induk item adalah item yang berisikan rakitan yang digunakan untuk menyusun item tersebut, sedangkan end item merupakan komponen yang dapat digunakan tanpa harus dilakukan perakitan. Sekian dari kami kelompok 3 PT Al Malfari Group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.